Oke, kita kemarin udah ngobrol sama mama, sama teman-teman, tapi aku belum ngobrol sama kamu nih. Kita harus bertanya-tanya dikit soal Alice ya. Alice sendiri sebenarnya kamu ini bisa masuk dalam dunia seperti ini itu gara-gara apa sih? Gara-gara diri kamu sendiri? Atau karena kamu memang suka dengan public speaking? Atau kamu memang mencintai yang namanya bahasa Inggris? Oke, kalau masuk ke dunia lomba sih menurut aku pasti dari sekolah. Sekolah dulu yang hubungin aku. Tapi kalau dunia public speaking itu mungkin dari kecil kali emang udah suka ngomong. Suka bawel gitu ya? Terus kalau untuk bahasa Inggris memang dari kecil tuh suka banget. Belajar tuh dari umur 3. Itu udah suka banget gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan dibilang nih dari kecil udah kayak gitu. Berarti kegiatan kamu sehari-hari ngapain nih? Hanya mungkin dengan kebawelan kamu, punya teman banyak, atau sekarang kegiatannya ngapain aja gitu? Kalau aku sih sekarang aku ngajar bahasa Inggris. Oke, ngajar bahasa Inggris ya? Itu dari SMP sih, tapi waktu SMP aku ngajarnya privat. Kemudian waktu SMA aku mulai masuk ke tempat kursus gitu. Jadi ngajarnya di kelas. Oke, Gitu. itu ngajar sampai sekarang ngajar? Iya, sampai sekarang masih ngajar. Kalau dari kecil yang kayaknya mengembangkan kemampuan public speaking kamu itu dari kegiatan-kegiatan seperti apa? Mungkin selain ngajar apa? Ya ikut lomba-lomba itu Ikut sih. lomba-lomba. Karena kan mungkin teman mami itu orang bisnis itu kan mungkin banyak dari luar. Dan kebetulan mami itu kan nggak bisa bahasa Inggris kan. Oke. Sehingga aku itu harus nemenin mami untuk jadi perantara gitu. Oke, jadi istilahnya kamu malah jadi kayak interpreter buat Iya, mami kurang gitu. lebih sih. Sekarang kalau ini dari sekian banyak prestasi yang kamu ukir, kayaknya yang paling seru itu waktu kejuaraan di mana? Mungkin di BINUS kali ya. BINUS sama waktu menang pidato se-DKI Jakarta. Oke, di BINUS mungkin karena saingan kamu mahasiswa ya? Ya itu kan BINUSnya internasional. Oke. Dan itu saingannya paling tua ada yang 25 tahun. Padahal Oke. kamu umurnya 16. Oke. Jadi jenjang umur yang jauh itu dan aku bisa raih first winner itu bikin satu Kebanggaan sendiri ya? prestige, ya. Impian kamu pengen jadi seorang news anchor? Ya mungkin karena sejak ikut lomba itu aku jadi kurang lebih jadi interest dengan karir jadi seorang news anchor karena kan selain aku suka untuk readingnya itu membagikan informasi ke orang itu dan aku pikir ini karir yang cukup cerah. Oke, jadi istilahnya itu menjadi seluruh harapan kamu ya buat kedepannya? Iya sih. Untuk menuju cita-cita kamu atau impian kamu jadi seorang news anchor, kira-kira langkah pertama apa yang udah kamu ambil? Yang kamu ngerasa, wah, aku mau melangkah supaya nanti menuju ke sana. Dari ikut lomba-lomba pun itu aku udah merasa aku udah bikin langkah-langkah awal karena kan lomba itu kita dapat sertifikat kan tulisan itu winner of newscasting jadi seperti ada ya pembuktian gitu kan. Kemudian, Pembuktian dari masyarakat dan Iya. penghargaan juga ya. gitu. Dan setelah itu hambatan-hambatan mungkin pasti ada dong. Ada. Misalnya harus mengikuti satu kejuaraan, tetapi mungkin kamu dengan kesibukan kamu di sekolah dan lain sebagainya, atau dengan masalah-masalah remaja kamu gitu. Ada nggak hambatan-hambatan yang berarti? Sampai sekarang apa ya? Mungkin Yang paling menghambat sekali gitu. apa ya? Karena aku lomba itu aku enjoy walaupun mungkin pulangnya pas sore gitu. Kemudian besoknya tiba-tiba harus lomba lagi padahal harus nyiapin bahan lagi gitu kan di rumah sampai berjam-jam gitu. Tapi ya tetap enjoy ya, capeknya itu aja mungkin jadwal sekolah jadi keganggu, nilai sempat turun, itu pasti gitu. Itu juga sempat jadi agak rugi gitu sekarang. Tapi pengalaman yang aku dapat itu lebih jauh lebih bagus gitu. Sekarang kita mau ngomongin orang yang kamu idolakan, seseorang, satu tokoh yang kamu idolakan. Mungkin kenapa kamu ingin jadi seorang news anchor dan lain sebagainya. Itu ada nggak yang kamu idolakan? Siapa ya? Kok jadi malu mau ngomong idolanya? Ya, aku juga bingung sih. Kalau idola sih mungkin kalau news anchor favorit kali ya, news anchor favorit aku paling suka sama Mbak Rosyana Silalahi. Mbak Rosyana Silalahi. Oke, kenapa? Karena dia itu punya satu karisma ya, karisma sendiri. Kemudian kayaknya orangnya tuh disiplin gitu. Disiplin, oke. Itu kayaknya banyak sisi baik yang kita bisa ambil kalau kita mau kerja. Orang tuh harus seperti ini gitu. Jadi attitude dalam bekerjanya tuh Iya. bagus, benar-benar bagus ya. Dan kamu sangat adore lah ya kalau misalnya Mbak Rosyana itu menjadi seseorang news anchor yang kamu favoritkan. Pengen lah dapet tipsnya supaya memperbaiki kita nanti kalau misalnya mau karirnya news anchor gimana sih mengatur jadwal waktu kita. Setuju. Gitu. Dan lagi pula itu menjadi satu masukan yang sangat berarti buat kamu ya. Oke, terima kasih sekali buat waktunya. Yuk, kita mau jalan-jalan lagi? Boleh. Mau lihat-lihat. Yuk. Boleh.